Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizunul kiram, ashabu qanaatu Majelis Ulama Indonesia. Sanaqadum lakum nasra al-khabarul waqi bimma diadukasi harian. Ma'akum Amanda Putri Mediani, madiatubikasi fil akhbari minha. Mengawali berita hari ini, sebanyak 8 atlet nasional KJI dan WSDK Indonesia siap berlaga di hari pertama Grand Prix Thailand Open 2024 yang berlangsung di Rangsit University, Bangkok, Thailand pada Jumat 20 Juni 2024. Seperti dilaporkan dari Bangkok hari ini, penampilan pertama atlet timnas KJI atau WSDK adalah Desvina Adha yang akan bertanding di kelas U18 Jiu-Jitsu Fighting Female 56 kg. Di babak awal, Desvina akan berhadapan dengan atlet tuan rumah Malisa Konwimon, kemudian bertarung. Di kelas ini, pertandingan menggunakan sistem round robin yang memungkinkan para atlet bertanding satu sama lain. Di kelas lainnya, Anaking Halizah Fitri Nursabila akan bertanding dengan Prasita Rumakom, atlet Thailand di kelas Jiu-Jitsu Fighting Female 57 kg yang berumur 18 tahun. Atlet Garuda Muda KJI atau WSDK lainnya adalah Bumi Magani Abrar, Chris Komang Jalal, Davada, dan Wafi yang akan turun di kelas fighting dan Newaza under 18 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, PB KJI dan PB WSDK mengirimkan 17 atlet di ajang Grand Prix Thailand Open pada 19 hingga 23 Juni 2024. 2 pekan setelahnya, para atlet akan diselingi untuk kemudian diikutsertakan pada ajang ASEAN Southeast Regional Championship di Bali tanggal 6 hingga 7 Juli 2024. Berita selanjutnya, 6 rukun haji sudah dilaksanakan hingga Rabu 19 Juni 2024. Rukun haji tersebut adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, cukur, dan tertib. Yang belum adalah nanti sehari sebelum berangkat ke Madinah, yaitu pelaksanaan haji wada. Haji wada termasuk salah satu peristiwa bersejarah dalam Islam. Kata wada sendiri berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah perpisahan. Banyak yang menyebut haji wada adalah ibadah pertama dan terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum wafat. Sementara itu, dalam pelaksanaan tawaf ifadah bagi para lansia, beresiko tinggi dan punya penyakit lainnya kemarin berlangsung dari pukul 10.00 sampai menjelang maghrib. Selain karena padatnya jumlah jamaah di Masjidil Haram, juga karena ketidakadaan bus transportasi dan sulitnya akses menuju Masjidil Haram. Hampir seluruh jalur ditutup oleh aparat kepolisian setempat. Jikapun naik taksi, tarifnya sudah main getok, padahal tetap tidak sampai ke Masjidil Haram. Contohnya, tarif yang biasanya Rp20 dari Hotel Al-Kiswah menuju Masjidil Haram diketok paling murah Rp80 sampai Rp400. Salah kata, kita bisa diturunin di jalan. Karenanya, ramah lansia yang jadi tema utama naik haji tahun ini nyaris tak berlaku, sebab semua jamaah diharuskan berjalan kaki menuju Masjidil Haram. Dengan panas terik yang cukup menyengat, seluruh jamaah wajib berjalan kaki sekitar 1 km menuju Masjidil Haram. Berita selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi mencatat sepanjang Januari hingga Juni 2024 terdapat 4.808 pasangan melangsungkan pernikahan. Mayoritas di antara pasangan yang menikah tersebut memilih dinikahkan di luar kantor urusan agama. Kepala Seksi Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Indra Karmawan, menyampaikan bahwa angka pernikahan paling banyak pada bulan kedua dan ketiga tahun ini. Pada Februari 2024, angka pernikahan mencapai 1.039, sedangkan pada Mei 2024, angka pernikahan mencapai 1.002. Di luar bulan tersebut, angka pernikahan berada di angka 900 sampai dengan 500. Sementara, sampai dengan saat ini, Kemenak Kota Bekasi belum dapat memastikan apakah ada peningkatan atau tidak dalam jumlah pengajuan nikah di tahun ini. Kemudian, dari banyaknya pengajuan nikah sejak Januari hingga Juni 2024, permintaan menikah di luar kantor KUA cukup mendominasi. Lebih lanjut, pengajuan nikah sendiri cukup banyak dilakukan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu.
Berita selanjutnya, peristiwa orang membakar sampah menyebabkan kebakaran kembali terjadi. Kali ini api dari bakaran sampah merambat ke tumpukan ban di Kota Bekasi, Jawa Barat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmat Kota Bekasi, Aceng Solahuddin, mengatakan api terus membesar meski sempat dipadamkan warga. Kebakaran itu terjadi di Jalan Sultan Agung, kilometer 28 nomor 9 RT 1 RW 11 Medan Satrio, Kota Bekasi. Warga yang mengetahui terjadinya kebakaran lalu menghubungi damkar pada pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Petugas damkar Kota Bekasi lalu mendatangi lokasi untuk memadamkan si jago merah. Sebanyak 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran tersebut. Pemadaman dinyatakan selesai pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Tak ada korban dalam insiden ini. Dilaporkan luas area yang terbakar sekitar 25 meter persegi. Belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran ini. Mengakhiri berita hari ini, sebanyak 23 guru penggerak di Kota Bekasi angkatan 5, 7, dan 8 terpilih menjadi pengajar praktik calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Terpilihnya guru penggerak sebagai pengajar praktik merupakan hasil seleksi yang dilakukan sebelumnya. Adapun guru penggerak yang terpilih menjadi pengajar praktik CGP angkatan ke-11, jumlah pesertanya mencapai 137. Mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Para CGP akan mengikuti pendidikan selama kurang lebih 6 bulan dengan proses yang dilakukan secara daring maupun luring. Ia menambahkan proses pendidikan bagi para CGP akan dimulai pada 22 Juni 2024 mendatang dan diikuti oleh seluruh peserta. Bentuk pendidikan yang akan diberikan secara daring meliputi ruang kolaborasi, elaborasi, konsep, refleksi, dan demonstrasi kontekstual. Secara luring akan diberikan pendampingan individu dan lokakarya. Sementara itu dari 23 pengajar praktik dengan 137 CGP, masing-masing pengajar praktik akan mendampingi 6 CGP selama proses pendidikan. And that was the news for today. Stay tuned Bekasi City in the news, aktual and up to date. I am Amanda Putri Mediani. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.